Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of Bahasa. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about langkah pembuatan puisi rakyat. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Langkah pembuatan puisi rakyat. Sebelumnya, apa anak-anak ada yang tahu apa arti dari puisi rakyat? Good. Puisi rakyat adalah salah satu karya sastra atau kesusastraan yang bentuk dan ketentuannya teratur dan baku. Puisi rakyat ini biasanya merupakan tradisi dari suatu daerah tertentu. Puisi rakyat sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pantun, syair, dan gurindam. Kita akan belajar langkah-langkahnya satu persatu. Yang pertama yaitu langkah pembuatan pantun. Ada 4 langkah pembuatan pantun. Langkah yang pertama yaitu pahami ciri dan struktur dari pantun. Seperti terdiri dari 4 baris, kemudian terdiri dari baris isi dan baris sampiran, kemudian bersajak AB-AB, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu anak-anak harus menentukan topik. Jadi sebelum memulai suatu hal, anak-anak tentunya harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan anak-anak bahas dalam pembuatan pantun tersebut. Langkah yang ketiga yaitu mulai membuat bagian isi dari pantun, yaitu terdapat pada baris ketiga dan keempat dalam bait pantun. Kenapa kok harus isinya terlebih dahulu? Agar memudahkan anak-anak dalam membuat sampirannya atau dalam pembuatan baris pertama dan baris kedua. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu mencari kata yang memiliki akhiran sama. Masih ingat ya, sajak ataupun rima dari pantun itu AB-AB. Jadi hal ini dapat anak-anak gunakan dalam penerapan pembuatan pantun. Itu ya, 4 langkah pembuatan pantun. Yang kedua yaitu langkah membuat syair. Anak-anak masih ingat ya, jenis puisi rakyat yang kedua yaitu syair atau puisi. Ada 4 langkah pembuatan syair. Langkah yang pertama yaitu perhatikan ciri dan struktur dari syair. Seperti terdiri dari 4 baris, kemudian seluruh bagian dari bait tersebut merupakan isi, kemudian terdiri dari 8 hingga 14 suku kata, dan lain sebagainya. Langkah yang kedua yaitu anak-anak harus menyiapkan topik. Jadi anak-anak harus menyiapkan terlebih dahulu tema apa yang akan anak-anak bahas dalam sebuah syair. Langkah yang ketiga yaitu gunakan pengulangan kata yang menarik. Ingat ya, syair memiliki sajak A. Jadi 4 baris dalam satu bait syair itu sajaknya sama. Lain halnya dengan pantun. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu berikan amanat dalam setiap pembuatan syair. Itu ya, 4 langkah pembuatan syair. Langkah yang ketiga atau yang terakhir yaitu langkah pembuatan gurindam. Terdapat 4 langkah dalam pembuatan gurindam. Langkah yang pertama, perhatikan ciri dan struktur dari gurindam. Ada hal yang menarik nih dalam struktur gurindam, yaitu setiap bait hanya terdiri dari 2 baris, yang setiap barisnya saling berkaitan, yaitu berhubungan sebagai sebab dan akibat.
Langkah yang kedua yaitu anak-anak harus menentukan topik. Sama ya seperti pembuatan puisi-puisi rakyat yang lain. Langkah yang ketiga, anak-anak bisa mulai membuat gurindam dengan bahasa yang menarik. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu carilah kata yang memiliki akhiran sama. Itu ya, 4 langkah pembuatan gurindam. Okay class, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum Bunda Esti mengakhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang ingin tanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat.